Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Kali ini kita akan membahas tentang teman-teman ya yang memiliki kemampuan untuk menahan atau membalikan serangan-serangan gaib. Ya, ini weton-weton yang memang memiliki tameng ya, perisai gaib. Memang sababiah dari garis keturunan, dari nasabnya ini dijaga oleh para leluhur. Nih, weton-weton ini didampingi dengan kodam pendamping dari garis keturunannya, didampingi oleh para leluhurnya, sehingga kebal dari gangguan gaib ya. Jadi cinta kasih para orang tua terdahulu, para leluhur ini turun kepadanya menjadi perisai gaib yang menangkal gangguan-gangguan gaib, serangan-serangan gaib seperti guna-guna, teluh, santet, gendam, hipnotis, sihir, dan lain-lain. Ya, berikut ini adalah weton-weton yang memang diberkahi dengan kemampuan untuk menangkal kemampuan gaib ya, ilmu hitam. Jadi weton-weton yang kebal dari gangguan gaib, serangan gaib, karena memang dilindungi. Ada perisai gaib sababiah memang dari garis keturunannya langsung. Ini memang turun berkahnya dari semenjak terlahirkan ke dunia. Nah, weton-weton tersebut adalah Minggu Kliwon, selanjutnya Minggu Wage, Senin Legi, Senin Pahing, Senin Wage, Selasa Legi, Kamis Legi, Kamis Pahing, Jumat Pon, Sabtu Kliwon, Sabtu Pahing, Sabtu Wage. Yaitulah ke-12 weton yang memang diberkahi ya oleh para leluhur. Energi cinta kasih itu melindungi dirinya dari gangguan-gangguan gaib. Jadi ini weton-weton yang kebal dari gangguan gaib, dan ketika mempelajari ilmu kebal pun mungkin akan semakin lebih cepat ya, karena memang secara nasabnya ada terah untuk kebal dari gangguan gaib, dan ini memudahkan dirinya untuk mempelajari ilmu kebal ya. Weton-weton tersebut ya tadi ya, Kisonggo Langit ulangi ya: Minggu Kliwon, Minggu Wage, Senin Legi, Senin Pahing, Senin Wage, Selasa Legi, Kamis Legi, Kamis Pahing, Jumat Pon, Sabtu Kliwon, Sabtu Pahing, dan Sabtu Wage. Ya, jadi berkahnya ya ada berkah spiritual juga ya, berkah keilmuan, dan berkah dari orang tua terdahulu ya, para leluhur ini turun ya, menjaga dirinya dari gangguan-gangguan gaib. Nah, ketika ada yang menyerang misalkan ya melalui perantara dukun, ngirim santet, ngirim banaspati, atau teman-teman di daerah lain mengenalnya dengan istilah tujuh. Nah, ini otomatis berbalik kepada orang tersebut. Ketika mengirim, otomatis berbalik ke orang yang niatnya iseng atau ya mau ngeganggu lah ya, niatnya aneh-aneh. Ya teman-teman, jangan lupa ya kirim Al-Fatihah untuk dirimu, untuk orang tua terdahulu ya, sebagai bentuk terima kasih telah dijaga, telah diberi perlindungan, diberikan perisai gaib untuk menangkal gangguan gaib ya. Jadi Al-Fatihah ini sebagai bentuk terima kasih kita sebagai seorang anak, sebagai seorang cucu, cicit ya, yang sudah dijaga. Nanti berkahnya turun
Ya, para leluhur ini akan memberi berkahnya juga ya, berkah keilmuan, berkah spiritual ya, berkah rezeki, karena Allah nanti juga melalui perantara tangan-tangannya ya. Salah satunya para leluhur kita ini kan roh suci, sababiah kelakuan baik ya, kelakuan baiknya, amal perbuatannya di dunia menyebabkan rohnya ini tidak terikat atau tidak menerima siksa kubur, seperti halnya orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang fasik ya, yang menerima siksa kubur. Ya, kalau para leluhur kita sababiah kelakuan baik, amal perbuatannya di dunia dulu, diberi kebebasan oleh Allah, memberikan ya cinta kasihnya berupa kemampuan kebatinan yang turun, terus juga kodam pendamping atau perisai gaib. Nah, ini teman-teman yang tadi memang diberikan perisai gaib oleh para leluhurnya. Jadi ketika ada yang menyerang gitu ya, ada yang punya niatan jelek melalui perantara dukun, itu kiriman itu akan berbalik sendiri ya. Tidak lupa ya ditirakati ya, ditirakati puasa weton, puasa apit weton, karena berkahnya itu ya selain rezeki ya, nanti ada berkah keilmuan yang turun ya, berkah spiritual yang turun, berkah derajat dinaikkan. Itu salah satu memang hikmahnya puasa weton. Jadi sangat disarankan teman-teman pun berpuasa ya pada hari lahirnya. Dan jangan salah ya, ketika teman-teman misalkan disakiti ya oleh orang lain, kan wah temen ini sakit gitu ya, tapi nggak boleh berlama, nggak boleh terlalu difikirkan, tidak boleh terlalu dibales ya, nggak usah dibales, nggak usah menyakiti hatinya. Itu otomatis berbalik teman-teman ya, ketika ada orang yang mencoba menyakiti atau melukai, mengecewakan, entah mengapa gitu ya, ada jalannya mereka celaka. Entah bagaimana ketika mereka menyakiti teman-teman, kehidupannya melarat, kehidupannya tidak bahagia. Nah itu ya, jadi cara kerja Allah itu seperti itu. Ketika teman-teman disakiti, teman-teman tidak perlu mengotori hatinya, tidak perlu mengotori tangannya, tidak perlu dibales, tidak perlu menyimpan rasa benci ya, tidak perlu difikirkan terlalu dalam, karena nanti Allah yang akan membalas orang-orang tersebut melalui perantara tangan-tangan Allah, yaitu ya para wali, orang tua terdahulu ya, para leluhur kita, nanti akan dibalas sendiri. Ya, cara kerja kodam pun seperti itu ya. Jadi ketika ada kiriman santet, ada kiriman guna-guna, banaspati, nah kodam ini yang akan menjaga dirimu otomatis gitu. Ketika teman-teman tidur mungkin ya, karena memang cara kerja dukun santet ini kan dia tidak bisa menyerang kita melalui posisi sadar, karena ada pendamping-pendamping. Kita juga alam bawah sadarnya sedang fokus, sedang dalam keadaan jasad sadar ini tidak mudah terserang. Diserangnya pas lagi posisi tidur. Nah ini cara kerja kodam pendamping, perisai gaibnya para leluhur ini otomatis membalikan serangan tersebut. Entah nanti teman-teman di atas rumah itu suara pecahan kaca gitu ya, kayak bom dar gitu kan. Nah itu sebenarnya adalah santet atau guna-guna atau teluh yang tidak sampai, pecahnya di atas, kalau nggak di bawah, di dalam tanah dar gitu kan. Karena ada yang melalui perantara udara. Nah nanti ketika menyerang itu kalau nggak nyampe gitu ya, dihalau sama kodam pendampingnya, dihalau oleh para leluhur, oleh perisai gaibnya, pecah di atas genteng gitu ya, atau pecah di suaranya itu di dalam bumi menggema. Nah ada juga yang menyerang hewan peliharaan, biasanya seperti itu, nggak nyampenya ke hewan peliharaan. Makanya orang Jawa terdahulu itu suka ya memelihara atau ternak ya hewan-hewan di depan rumah atau di belakang rumah ya, karena memang fungsinya salah satunya untuk menangkal gangguan gaib, karena mereka mengincarnya itu nyawa. Nah hewan ini kan bernyawa.
Nah, ketika teman-teman mungkin di rumah memiliki hewan yang tiba-tiba mati, itu salah satu kecenderungannya atau kemungkinannya adalah gangguan gaib atau santet atau guna-guna teluh ya, sihir yang tidak nyampe larinya ke hewan peliharaan teman-teman. Makanya kalau orang Jawa terdahulu tuh di depan rumah ada apa namanya? Kolam misalnya, atau di belakang rumah ada kolam ikannya, ada kandang ayam, melihara sapi, kok tiba-tiba hewan ternaknya mati. Nah, itu salah satu indikasinya adalah sihir, guna-guna, santet yang tidak nyampe, larinya ke nyawa yang lain. Karena mereka kan namanya jin yang goib itu, mereka bisa merasakannya nyawa gitu. Nah, yang paling lemah itu kan ya nyawa hewan. Jadi mungkin itu saja ya. Diulang kembali ya. Minggu Kliwon, Minggu Wage, Senin Legi, Senin Pahing, Senin Wage, Selasa Legi, Kamis Legi, Kamis Pahing, Jumat Pon, Sabtu Kliwon, Sabtu Pahing, dan Sabtu Wage. Itulah weton-weton yang memang diberikan perisai gaib, dan juga perjalanannya didampingi oleh kodam pendamping, terkadang langsung didampingi perjalanan kehidupannya oleh para leluhur. Ya, terkadang melalui jalur nasab, terkadang melalui jalur keilmuan ya. Ilmu itu mencerikan nasabmu. Ada yang berdasarkan terah darah, masih tertulis nasabnya sampai atas. Ada juga yang berdasarkan keilmuan, karena ilmu itu mencirikan dari mana kamu berasal. Ya, mungkin itu saja pembahasan tentang ya teman-teman yang memiliki perisai gaib, yang bisa dibilang ini adalah kebal. Teman-teman yang kebal dari gangguan gaib ya. Jadi memang ada berkah yang turun, cinta kasih para orang tua terdahulu yang melindungi teman-teman, menjadikan teman-teman semua ini kebal dari gangguan gaib. Ya, teman-teman yang lahir pada hari tersebut boleh sharing cerita, pengalaman kehidupan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah support channel ini. Semoga menjadi ladang amal, bisa menjadi ladang pahala bagi teman-teman semua. Kisonggo langit pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk kita semua.